Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah keluarga kita pada saat ini kita mulai dengan pengakuan yang demikian. Marilah ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama saja, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, malah Engkau senantiasa menambahkan berkat dalam setiap kehidupan kami semua. Allah Bapa, pada hari ini kami juga mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui dan kami lewati dengan penuh kebahagiaan serta penuh berkat dari Engkau. Kiranya dalam setiap hari kami, Engkau senantiasa hadir menyertai kami semua. Tuhan, ketika kami semua boleh bersama-sama merasakan berkat-Mu, namun dalam diri kami masing-masing terkadang masih terdapat rasa tidak puas akan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami melakukan berbagai macam cara serta berbagai macam hal agar kami dapat memuaskan keinginan pribadi kami. Walaupun kami tahu bahwa cara tersebut Tuhan tidak berkenan di hadirat-Mu. Pun juga ketika kami berkumpul bersama dengan sesama kami, saudara kami, sahabat, rekan sekerja kami Bapa, kami juga melakukan kesalahan, mungkin dengan mendukakan hati rekan kami, terlebih kami juga mendukakan hati-Mu dengan setiap perlakuan maupun perkataan kami, yang kami sadari maupun tidak kami sadari memberikan rasa sakit hati bagi kawan, sahabat, saudara kami. Pada saat ini Bapa, kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon ampun atas setiap perbuatan kami. Kami yakin serta percaya bahwa Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Allah senantiasa memberkati kami, Allah senantiasa melindungi kami, Allah pun juga senantiasa mencintai dan menyayangi kami semua. Begitu juga hari ini Tuhan, ketika kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk membangun ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Dan salah satunya Tuhan, Engkau memberkati kami semua melalui firman-Mu yang akan bersama-sama kami baca, kami dengarkan, kami renungkan dalam keluarga kami. Tuhan tuntun kami sehingga kami bisa memahami firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16 yang demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang pada hari ini tidak hanya mau membaca, mendengar, terlebih kita mau belajar akan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita dapat melakukannya dalam hidup ini. Amin. Surga nyanyikan hidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Rasa
rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada bacaan kita hari ini yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16, kita bertemakan sesuatu atau sebuah tempat yang tentu kita rindukan bersama. Tema kita pada hari ini adalah gereja. Siapa di antara kita semua yang saat ini sudah rindu pergi ke gereja? Bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kawan, dengan sahabat dalam ibadah yang dilakukan dalam gereja. Namun Bapak Ibu, di balik setiap kerinduan kita, di balik setiap keinginan kita untuk bisa pergi ke gereja, untuk beribadah bersama-sama, mungkin pada saat ini kita harus menekan keinginan tersebut karena kita sebagai warga jemaat yang dikasihi Tuhan pun kita juga sebagai warga negara yang hendaknya taat akan peraturan pemerintah. Kita pun harus mengikuti peraturan pemerintah dengan sementara waktu mengalihkan peribadahan kita di rumah kita masing-masing dengan bentuk ibadah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita pergi beribadah ke gereja, ketika kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja, rasanya memang berbeda dengan ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun ketika kita terbiasa pergi beribadah ke gereja, terkadang dalam kehidupan kita pergi ke gereja itu sebenarnya bukan atau belum menjadi sebuah kesadaran penuh. Terkadang pergi ke gereja itu hanya dipakai sebagai kebiasaan. Jadi rasanya kok tidak enak ya saya tidak pergi ke gereja, kok rasanya tidak pas ya kalau saya belum pergi ke gereja hari ini, begitu. Tapi sebenarnya gereja ini adalah tempat yang sangat istimewa. Bukan hanya saja tempatnya, namun juga orang-orang yang di dalamnya, yaitu kita semua. Kita semua istimewa. Mengapa demikian? Karena kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam hidup.
Tidak ada satu dengan yang lain yang sama persis, yang identik. Mungkin perbedaan ada pada latar belakang, warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Namun inilah sebuah keindahan atau sebuah kehangatan yang bisa kita bangun dalam kebersamaan kita, tentunya dalam peribadahan di gereja. Pada bacaan kita saat ini, Bapak Ibu, dalam setiap keberbedaan kita inilah, dalam setiap warna-warni kehidupan kita bergereja, pun kita harus mengingat bahwa sebenarnya kita semua ini adalah satu. Seperti yang kita baca pada hari ini, pada ayat yang keempat sampai dengan keenam disebutkan kita itu satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, dan juga satu baptisan. Serta yang paling penting adalah kita satu Allah dan Bapa. Sehingga apa yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu, menyadarkan kita, membawa kita kembali bahwa kita ini bukan orang asing ataupun pendatang dalam gereja ini, melainkan kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu bisa melihatnya pada pasal yang kedua ayat yang ke-19 bahwa kita ini bukan orang asing dalam gereja kita. Lalu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan pada saat ini? Ketika kita tahu bahwa kita ini adalah satu pengharapan, satu Tuhan, satu Allah, dan satu Bapa. Gereja sekali lagi bukan hanya tempatnya, bukan hanya gedungnya. Gereja itu adalah kita semua. Dan dari kehadiran kita semua, dari adanya kita semua dalam kehidupan bergereja, ini menciptakan suatu kehangatan keluarga, terkhusus keluarga Allah. Dan jika sudah tercipta demikian, apakah kita akan pilih-pilih untuk mengikuti setiap kegiatan gereja? Ya mungkin walaupun pada saat ini kegiatan gereja hanya bisa sebatas kita lakukan di rumah karena situasi dan kondisi. Kita ini bukan tamu. Kita ini bukan orang lain dalam kehidupan bergereja. Dan pada saat ini Bapak Ibu, kehidupan bergereja hendaknya pun kita bangun dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu kita bisa mencontoh dari jemaat mula-mula pada waktu itu. Dengan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47a yang demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Berkumpul di rumah jemaat mula-mula. Mungkin kita bisa mencontoh hal ini. Kita menciptakan gereja di rumah kita masing-masing dengan kehangatan keluarga. Karena sejatinya bergereja bukan hanya sebuah kebiasaan ataupun tuntutan. Ini adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Allah atas setiap penyertaannya dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Kita harus mengingat, bukan saja kita harus bisa menjadi atau hanya bisa menjadi warga jemaat yang baik.
murid-murid Allah yang seturut kehendaknya. Pun juga jangan hanya kita katakan saja, namun kita lakukan. Salah satunya dengan menjadi warga negara yang baik, mengikuti anjuran pemerintah. Pembatasan peribadahan di gereja jangan menjadi batas juga bagi diri kita untuk terus beribadah kepada Tuhan, untuk melupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena sejatinya ibadah ataupun gereja itu bisa kita hadirkan dalam keluarga kita masing-masing bersama dengan orang yang kita kasihi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut renungan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita memuji kembali nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257, bait yang pertama saja, Aku gereja, kau pun gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami, terkhusus ketika kami boleh melaksanakan aktivitas serta pekerjaan kami dengan baik. Allah Bapa, pada saat ini juga kami mengucapkan syukur untuk berkat-Mu kepada keluarga kami semua melalui firman yang telah bersama-sama kami baca, kami dengarkan serta kami renungkan dalam keluarga kami. Kiranya firman-Mu pada hari ini Bapa menjadi kekuatan yang baru dalam kami menghadapi serta menjalani hari-hari kami. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala segi, mulai dari segi pemerintahan sampai pada bidang kesehatan, di mana saat ini Tuhan kami bersama-sama memerangi virus corona. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin kami agar dapat memberikan keputusan dengan bijaksana terkait dengan adanya pandemi virus corona saat ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam garda terdepan penanggulangan virus corona, baik tenaga medis maupun aparat kepolisian. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan serta stamina yang baik bagi saudara-saudara kami ini, agar mereka bisa menjalankan pekerjaannya dengan penuh sukacita. Allah Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum bisa berkumpul dengan keluarga dikarenakan adanya pandemi virus corona. Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami dimanapun kami berada, walaupun kami tidak bisa ataupun belum bisa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan,
kami juga berdoa bagi gerejamu, terkhusus GKJW Jemaat Sidoarjo, baik yang berada di kelompok 1 sampai 11 maupun berada di pepantan-pepantan. Engkau memberkati kami semua dengan berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, sukacita, rezeki yang baik, serta damai sejahtera. Engkau memberkati setiap ibadah kami Tuhan yang kami lakukan dan kami laksanakan di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Engkau mengaruniakan bagi kami berkat kesehatan, terlebih berkat sukacita ketika kami boleh berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah seru doa permohonan kami Bapa. Semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita pada hari ini, mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun serta menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.